Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lai dari Mesin Surya Negara dengan NIM 1352297 dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas akhir yang telah saya susun dengan judul pengembangan pipeline pengenalan gas tangan secara real time berbasis sensor radar dan deep learning untuk interaksi manusia komputer tersentuh. Jadi ini ada kumpulan dokumennya yang bisa diakses jika ingin di-scan. Oke, jadi latar belakang sedikit. Jadi intinya sebenarnya urgensinya adalah eh, in- untuk interaksi manusia komputer yang tersentuh adalah adanya urgensi yang lebih tinggi untuk touchless computer interaction pasca pandemi COVID-19 dan juga tentunya ada keunggulan pada manipulasi antarmuka yang berbasis kedalaman spasial yang tidak bisa dimimik oleh layar dua dimensi. Selain itu, fokusnya juga adalah ke deployment atau ke pengembangan pipeline yang bisa digunakan secara langsung atas dasar karena kalau untuk pengembangan model, baik di akurasi maupun efisiensi parameter itu sudah sangat baik gitu ya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sedangkan untuk existing juga sebenarnya seperti Soli dan juga Qualcomm itu menggunakan teknologi proprietary sehingga fokus di sini adalah menggunakan model yang akan dipublish dan juga tentunya alat yang readily available untuk publik. Kenapa radar? Karena ada tiga khususnya sebenarnya. Yang pertama itu kekhawatiran pelanggaran privasi, yang kedua itu ketergantungan pada kondisi pencahayaan untuk yang kamera, dan ketiga juga beban komputasi yang untuk kamera itu berat. Sedangkan radar itu jauh lebih ringan. Dan deep learning simply karena tidak perlu feature extraction manual, itu semua bisa diabstraksikan lewat layer neural network. Rumusan masalahnya tiga, bagaimana rancangan dan implementasi arsitektur pipeline-nya. Yang kedua itu seberapa baik akurasi modelnya. Dan ketiga, bagaimana merancang modul mapping-nya. Batasan masalah ada empat. Yang pertama itu jarak interaksi 10-40 cm, lingkungan sistem operasi Windows 11 sesuai laptop saya. Gesture terbatas di 6 gesture seperti dijelaskan nanti. Dan juga hanya berasal dari tangan kanan untuk gesturnya. Tujuan penelitian bisa dibaca sendiri, ukurannya intinya adalah akurasi pengujian 90% dan juga nanti bisa terjaga untuk semua gestur 90%-nya pada skenario yang robust. Jadi sedikit teorinya terlebih dahulu. Jadi inti dari inti sebenarnya adalah untuk kemudian parameter gitu ya. Parameter dari human computer interaction yang seamless atau real time itu sebenarnya batasannya adalah 100 millisecond gitu ya. Dan kemudian untuk cara kerja radar itu sendiri intinya adalah dia bisa menginferensikan jarak berdasarkan perbedaan frekuensi karena dia jarak dan kecepatan berdasarkan perbedaan frekuensi atas dasar karena memang cara kerja millimeter wave radar atau lebih tepatnya adalah frequency modulated continuous wave radar atau FMCW itu adalah dia menaikkan secara linear gitu ya frekuensinya dalam satu chirp gitu dan kemudian nanti ya hanya tinggal diukur saja pantulan frekuensi dari pantulan terhadap frekuensi yang sedang ditransmit untuk kemudian menginferensikan informasi mengenai jarak dan kecepatan. Ya, jadi ada tiga fitur utama yang akan diambil. Yang pertama itu adalah range, yang kedua adalah velocity, dan ketiga adalah direction. Jadi ada tinjauan penelitian, bisa dilihat intinya sebenarnya adalah tadi ya, akurasi sudah cukup baik, mencapai 99% dalam beberapa model, dan ukuran modelnya pun sangat efisien. Bahkan untuk yang paper kelima ini hanya 44.000 parameters, which is kalau dijadikan ukuran model di bawah 1 MB. Dan ini kemudian pada akhirnya ada dua ya acuan model yang dipakai. Yang pertama itu adalah multi-branch TCN dan yang kedua adalah sparse representation dual stream transformer atau biasa disebut SRDST. Analisis masalah mungkin saya skip saja. Ini end-to-end pipeline yang kemudian dirancang. Jadi ada pre-processing dari data itu sendiri menjadi 4 fitur data yang kemudian akan digunakan sebagai CSV untuk ditrain pada model yang sudah ada. Baru nanti hasil trainnya ini adalah trained weights yang kemudian nanti untuk penggunaan aslinya itu akan di stream menggunakan UDP, akan di feed ke inference engine bersama trained weights yang kemudian akan menghasilkan klasifikasi gestur tangan. Klasifikasi gestur tangan ini akan menghasilkan kemudian di mapping menggunakan PyInput untuk menjadi simulated input bagi user. Pembangunan dataset jadi ada 6 gestur yang dipilih yaitu swipe left, right, up, down, dan hand towards away. Jadi ini memang didasarkan kepada gestur yang ada di penelitiannya Grobelny, kemudian difilter lagi untuk kemudian menentukan gerakan yang memang bertumpu pada siku untuk memudahkan untuk memaksimalkan ergonomi, serta juga tentunya dengan
perbedaan arah dari gerakannya itu meminimalisasi ambiguitas gerakan itu sendiri. Transformasi data ininya outputnya tadi ya menjadi CSV. Jadi ada fitur range itu sendiri, Doppler range, kemudian juga azimuth elevation. Azimuth itu sudut secara horizontal, elevation itu sudut secara vertikal. Ya, ini kurang lebih wujud model aslinya yang menjadi ajuan yang saya berikan nama MCT Former. Bisa dilihat saja. Dan kemudian MCT Former tadi beserta juga base model multi-branch TCN dan SLDS yang sudah dijelaskan sebelumnya akan kemudian diuji pada skenario pengujian berikut. Ada 9, intinya ada variasi subjek, ada variasi ruangan, dan juga tentunya ada skenario robust yang merupakan variasi subjek dan ruangan. Ini cara kerja pay input. Jadi kenapa pakai pay input? Intinya sebenarnya adalah karena tidak sesulit kalau perlu mengembangkan ulang send input gitu ya. Dan sebenarnya pay input ini bisa memimik gitu ya cara kerja dari send input itu sendiri. Ini berikut adalah pengambilan datasetnya, kurang lebihnya bentukannya seperti ini. Dan ini adalah detail dari dataset itu sendiri, bisa dibaca sendiri. Dan ini adalah hasilnya untuk skenario robust ya, yang RS01. Jadi ini untuk multi branch TCN sebenarnya sudah cukup baik. Cuma memang masih ada gesture yang di bawah 90% dan validation akurasinya maksimal 92,53. Untuk SLDST memang cukup struggle ya di beberapa gestures dengan validation akurasi hanya 86,87 dan yang terbaik adalah MCT Former dengan semua gesture berada di atas 90%. Learning curve-nya pun cukup stabil dan cukup dekat dengan training akurasi dan validation akurasinya juga paling tinggi mencapai 93,93%. Kemudian akan di-feed gesturnya ke inference engine sebagai berikut. Intinya adalah ya dia di-feed secara stream dan ada beberapa filters gitu ya, energy check, kemudian juga ada asymmetric hysteresis dan juga cooldown gitu untuk memfilter gerakan antara. Lalu berikut akan saya tempelkan juga setelah ini video demonstrasi. Demikian untuk penjelasan mengenai tugas akhir yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan detailnya bisa dicek pada QR yang ada di depan untuk membaca dokumen lengkapnya dan juga papernya. Terima kasih.